Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Sidik. Baik teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini tak lupa saya doakan bagi teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang sebuah khasanah keilmuan. Keilmuan kali ini berkaitan dengan cara menurunkan ilmu atau mengisi ilmu kepada seseorang. Tentunya ilmu tersebut sudah kita kuasai sebelumnya, dan juga kita akan istilahnya menggembleng seseorang seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman, barangkali di antara teman-teman sekalian mempunyai sebuah ilmu, namun tidak tahu cara menggembleng ataupun cara menurunkan ilmunya ke orang lain ataupun menggembleng ke seseorang seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan ada mensubscribe nantinya tidak ketinggalan notifikasi dari video yang nantinya akan saya upload. Dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Seperti yang sudah saya katakan di awal-awal tadi, kita akan membahas tentang bagaimanakah caranya menggembleng seseorang dengan ilmu yang kita kuasai. Jadi contohnya seperti ini, apabila teman-teman sekalian mempunyai sebuah ilmu, misalnya ilmu tersebut adalah saya contohkan ilmu ajian tertentu misalnya seperti itu ya. Ajian tersebut sudah kita kuasai dan bahkan sudah sering kita praktekkan, namun kita tidak tahu cara menurunkannya ke orang lain ataupun cara menggembleng seseorang dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu bahwa orang yang nantinya kita gembleng tersebut itu hafal mantra dari ilmu yang nantinya akan kita turunkan seperti itu ya. Jadi diusahakan kita berikan dulu amalannya atau ajiannya, dan orang tersebut sudah hafal, maka proses penurunan ilmu dapat kita mulai atau dapat kita laksanakan seperti itu ya. Itu adalah cara menggembleng secara langsung seperti itu. Dan nanti untuk menggembleng jarak jauh akan saya jelaskan juga. Namun yang pertama adalah menggembleng secara langsung. Jadi misalnya seseorang tersebut sudah ada di hadapan kita, maka posisinya adalah posisi duduk kita itu di belakang seseorang yang nantinya akan kita isi. Jadi orang yang kita isi itu berada di depan kita seperti itu. Suruh orang yang akan kita isi tersebut bermeditasi. Kemudian alangkah lebih baiknya itu bersuci terlebih dahulu ya, berwudu. Kemudian orang yang akan kita gembleng tersebut bermeditasi, matanya terbejam. Diusahakan juga kaos ataupun pakaiannya itu dibuka ya, cukup pakaiannya saja, bajunya saja maksudnya. Setelah itu orang tersebut meditasi. Dalam meditasi tersebut orang tersebut membaca mantra dari yang kita turunkan tadi ilmunya itu sebanyak-banyaknya ya, sampai kita selesai proses pengisian seperti itu. Kemudian kita berada di belakangnya, kita siapkan air putih 1 gelas, kita taruh di depan kita. Sambil orang tersebut meditasi, maka kita membaca sebuah asma dari ajian yang akan kita turunkan tersebut. Jadi misalnya kita menurunkan ajian tertentu, maka kita baca asma ataupun ajian dari ilmu yang akan kita turunkan itu ke sebuah air di dalam gelas tersebut, dibaca sebanyak 313 kali. Jadi setelah kita selesai membaca mantranya tersebut 313 kali, kemudian kita tiupkan di air tersebut ya. Sudah selesai kita tiupkan, maka seseorang yang bermeditasi tadi kita berikan sebuah isyarat agar meditasinya disudahi seperti itu. Jika sudah, maka air tersebut diminumkan ke orang tersebut. Jika sudah selesai diminumkan, maka sisakan sedikit saja air tersebut. Kemudian itu kita tuangkan di sebuah bak mandi ataupun mungkin bak air seperti ya. Kita tuangkan sedikit, kemudian sambil kita bacakan mantra penurunan ilmu tadi itu sebanyak 3 kali.
Kemudian orang yang sudah selesai meminum air tadi di dalam gelas, kemudian sisanya kita taruh di bak mandi, orang tersebut kita suruh untuk mandi dengan air di bak yang sudah kita campur dengan air yang sudah kita asam tadi. Itu mandinya jam 12 malam, lebih bagusnya itu jam 12 malam pas ya. Setelah selesai, maka proses penurunan ilmu itu sudah dapat dikatakan selesai dan sudah boleh dipraktekkan seperti itu ya. Dan juga cara untuk menggembleng jarak jauh, misalnya kita berada di Pulau Jawa, kemudian orang yang kita gembleng itu berada di wilayah Sumatera ataupun wilayah yang lain seperti itu ya. Maka prosesnya adalah sama dengan proses yang tadi, yaitu hanya saja berbeda ya. Jika kita menggembleng jarak jauh itu kita cukup membacanya, menurunkan ilmu yang sudah kita miliki itu melalui media air putih bisa 1 gelas, bisa juga dengan menggunakan minyak-minyak yang non alkohol ya, bisa juga dengan minyak kelapa, minyak VCO bisa juga, itu lebih bagus. Minyak ataupun air putih tadi kita buka, apabila ada yang menghalangi kita buka, maka kita membaca mantra dari ilmu yang akan kita turunkan itu sebanyak 313 kali. Setelah selesai, kemudian Anda berniat apa, misalnya menurunkan ilmu ini ke seseorang tersebut, namanya siapa, ibunya siapa, seperti itu ya, karena jarak jauh. Setelah selesai, maka kita tiupkan di air putih ataupun di minyak tersebut. Setelah itu selesai, maka tutupnya kita tutup lagi, misalnya itu sebuah botol, kita tutup lagi tutupnya. Kemudian setelah itu proses penurunan ilmu sudah dapat dikatakan selesai. Nah, bagi yang jarak jauh tadi, maka seseorang yang kita kirimkan minyak tersebut ke orang tersebut, maka si seseorang tersebut harus meminum ataupun menelan minyak tadi yang kita isikan asma-asma tadi. Kita ditelan, setelah itu harus bermeditasi selama beberapa menit ya. Meditasi beberapa menit dari mantra yang kita isikan tadi. Jadi mantranya sudah hafal, kemudian ditelan medianya. Sudah itu penyelarasan dengan bermeditasi selama 15-20 menit. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Apabila menurut teman-teman sekalian ini bermanfaat, maka silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan like ya. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.